sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semua orang harus tahu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Balik lagi di wabarakatuh. Sunni Sunnah for Everybody. Masih bersama saya Reda Samudra dan Uki Kautsar. Dan alhamdulillah masih bersama Ustadz Imam Syuhada. Hafizahullah Ta'ala. Ahlan Ustaz. Dengan baju jejak sahabat. Iya, syukron. Jejak sahabat, syukron. Banyak yang terinspirasi kan. Masya Allah. Alhamdulillah. Sekarang ini kita ngebahas tentang, kadang mungkin lihat saya ngikutin Salafi, katanya kalau Salafi harusnya nggak boleh tuh pakai misalnya handphone, pakai mobil, harusnya pakai unta aja, itu kan bid'ah, nggak boleh, semuanya bid'ah. Haji gitu ya. nggak boleh pakai pesawat. Nggak boleh pakai pesawat segala macam, kembali aja ke zaman dulu gitu ibaratnya. Apakah perkara-perkara baru atau benda-benda baru di duniawi ini itu masuk ke dalam bid'ah yang terlarang gitu? Iya, mungkin, betul. Ya? Masya Allah, Masya Allah. Semua teknologi mutakhir yang canggih-canggih modern sekarang, benda-benda yang baru ini di dunia bid'ah nggak sih gitu ya? Sedangkan kita kan dengar Rasulullah bersabda, kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Ya. Ini pernah dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ketika masuk pertanyaan ke beliau tentang boleh tidak pesawat, telepon, kendaraan ya dan berbagai macam benda baru sekarang ini digunakan. Ya. Persis pertanyaannya seperti itu. Dan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menjawab, ingat bid'ah itu yang terlarang adalah dalam urusan agama dan ibadah. Oke, sekali lagi Ustaz. Bid'ah itu. Ya. Bid'ah yang terlarang itu adalah bid'ah dalam urusan agama dan ibadah. Sedangkan kata Syekh, bid'ah untuk urusan duniawi yang bermanfaat ya, maka itu boleh-boleh saja, tidak terlarang. Kita kalau melihat di surah Al-Baqarah ayat 117 disebutkan di situ Allah berfirman, Badi'us samawati wal ard. Badi'us samawati wal ard. Allah yang membuat langit-langit dan bumi dari asalnya tidak ada menjadi ada. Ada istilah badi'u. Dari bid'ah nih. Badi' itu kan dari bid'ah. Dari nggak ada jadi ada. Dari nggak ada menjadi ada. Langit asalnya nggak ada. Bumi asalnya nggak ada. Allah bikin, Allah ciptakan jadi ada. Ini bid'ah nih. Tetapi langit dan bumi tidak tercela. Tidak dilarang kan? Gitu. Sedangkan yang terlarang adalah bid'ah dalam urusan agama. Nah, banyak teman-teman yang mungkin belum tahu apa sih arti bid'ah. Simpelnya bid'ah itu sesuatu yang baru gitu. Yang tadinya nggak ada, dibikin menjadi ada. Itu bid'ah. Dan kita harus membedakan. Kalau dalam urusan duniawi, ini boleh-boleh saja. Selama tidak menyelisih syariat Islam dan ada manfaatnya. Ini mungkin dua poin yang harus ditekankan. Tidak menyelisih syariat Islam dan ada manfaatnya. Contoh, handphone. Pesawat, kamera, mikrofon, mobil, motor, ya, apalagi baju, begini ya, keren-keren bajunya, jam tangan misalnya. Iya, betul. Ini manfaat nggak? Manfaat untuk kehidupan manusia. Bahkan bisa buat berdakwah. Bisa berdakwah, ibadah pahala. Betul. Menyelisih syariat tidak? Tidak ada di sini penyelisihan syariat. Maka boleh-boleh saja. Ini bid'ah dalam urusan duniawi, maka silahkan. Bahkan kalau kita belajar ilmu fikih dan usul fikih, kita akan tahu hukum asal urusan dunia itu halal dan mubah. Kecuali jika ada dalil Quran atau hadis Nabi yang sahih yang mengharamkan. Contoh misalkan dalam makanan, minuman. Ini kan urusan dunia. Betul. Hukum asalnya mubah, boleh dan halal. Kecuali jika ada dalil yang mengharamkan. Ternyata datang dalil yang mengharamkan daging babi, mengharamkan khamr, darah, daging anjing, dan seterusnya. Maka yang disebut haram oleh dalil kita haramkan. Adapun yang tidak diharamkan oleh dalil tetap hukumnya mubah dan halal. Urusan dunia. Sedangkan bid'ah yang terlarang dan haram adalah dalam urusan agama, ibadah gitu. Contohlah, misalkan simpelnya sholat. Sholat ini ibadah bukan? Ibadah. Jelas ibadah. Bagian agama kan? Utama. Agama. Sholat ini sudah ditetapkan aturannya. Betul. Sholat wajib sehari berapa waktu? 5 waktu. Duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh.
Nah, kita nggak boleh ngotak-ngatik lagi. Tidak boleh di sini berinovasi, tidak boleh memodifikasi. Cukup dengan apa yang Allah dan Rasulnya berikan kepada kita dalam aturan agama untuk ibadah, kita lakukan seperti itu. Nggak boleh kita kurangi jadi 4 waktu. Jadi 4 waktu. Lebih parah 1 waktu tuh. Aduh, ada tuh. Ada golongan sesat seperti itu. Ya. Betul. Atau juga tidak boleh menambah. Ya, misalkan wah ini antara subuh sampai duhur waktunya panjang nih, kita tambah 1 waktu lagi. Jadi sehari 6. Iya, merasa nggak cukup. Sehari jadi 6 waktu sholat wajib, nggak boleh. Jadi urusan agama kita harus copy paste. Ngikutin aja. Nggak usah pusing-pusing, capek-capek bikin sendiri. Betul. Kayak misalkan sholat subuh 2 rakaat menjadi 3 rakaat, ini kan baik. Nah, itu bid'ah. Ya kan? Gitu. Rakaatnya harusnya lebih banyak pahalanya gitu ya. Tetapi kan itu bid'ah dalam ibadah, bid'ah dalam agama, maka tidak boleh. Sama seperti misalkan sholat Id tiba-tiba ada azan. Nah, itu pun bid'ah. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah dan para sahabatnya tidak pernah ada adzan sebelum sholat Id. Jadi mungkin poinnya Kang Uki, Kang Reda, barakallahu fikum, bedakan mana bid'ah perkara baru urusan dunia, ini boleh, ini halal. Mana bid'ah perkara baru urusan agama dan ibadah, ini yang terlarang. Simpel ya? Clear banget. Simple banget ya. Simple banget. Kan suka ada kok ribet banget sih alirannya Kang Uki. Wajib. Harusnya nggak boleh pakai handphone. Sekarang gini nih, oke, ini iPhone kita perkara mubah karena urusan dunia, boleh, halal semuanya. Tapi nih ya, ada sesuatu lagi ya. Kadang-kadang kan kayak gini, kayak Ana sama Kang Uki kan jualan iPhone, Kang. Masya Allah. Jualan iPhone. Second like new ya. Second like new. Jadi tinggal lihat di iPub Store. Masya Allah. Nggak gini, Sat. Jadi perkaranya kan, loh katanya Kang Uki hijrah dari musik. Kok jualan iPhone yang notabene di situ bisa menjadi wasilah kemaksiatan, bisa lihat ini dan itu. Oke, kita skip itu. Kalau itu perkara nanti mereka aplikasi atau nonton segala macam itu kan bisa difilter dengan pribadi. Yang nggak bisa difilter kan di iPhone itu sendiri sudah ada ringtone, Ustaz. Notabene musik gitu. Katanya musik, padahal mungkin ada pilihan silent atau getar only kan bisa. Gimana sih, Sid? Masya Allah, barakallahu fiik. Ini jadi teringat kaos yang dipakai dari Jejak Sahabat. Masya Allah. Khairan. Ini kan tertulis nama-nama orang-orang yang hidup di dunia musik dulu ya mungkin. Tapi saya pakai baju ini tujuannya bukan fulan-fulan ini, tapi lebih kepada ini. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Makanya kita cukupkan diri untuk mengikuti para sahabat Nabi yang mulia. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nah, nama-nama ini mirip dengan pertanyaan iPhone, handphone yang ada ringtone-nya. Ini sudah setelan pabriknya gitu, ya kan? Tetapi di sini dicoret. Udah bawa. Iya. Jelas kan? Iya. Tapi kita lebih jelaskan lagi. Kita lebih jelaskan lagi. Jadi misalkan dipermasalahkan, kok pakai iPhone, kok pakai handphone? Kan ada musiknya, ada ringtone-nya, ya. Bahkan itu bawaan pabrik. Ana mungkin ingin menitik beratkan kepada 2 poin di sini, Kang. Pertama, kembali kepada niat. Karena kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat, ya. Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amalan kita itu tergantung niatnya. Nah, kita niat beli handphone ini apa? Misalkan tadi beli iPhone di mana? iPub Store. Masya Allah. Niatnya apa? Kalau niatnya untuk nyari musik, ya jelas nggak boleh. Niatnya untuk nanti setel musik di handphone kita, jelas nggak boleh. Tapi kalau niatnya bukan itu, niatnya untuk nanti setel murotal, setel kajian dakwah, untuk silaturahmi kepada orang tua, teleponan, video call, perkara-perkara yang berpahala, maka boleh-boleh saja. Tapi kan ada ringtone musiknya. Nah, ini poin kedua, ana titik beratkan. Poin kedua, ingat kaidah usul fikih, al-ithmu 'alal mubashir. Dosa itu ditanggung bebannya oleh orang yang melakukan langsung. Jadi ketika Kang Uki, Kang Reda punya handphone, ya, di situ ada ringtone dan musik, selama tidak digunakan dan tidak disetel, jadi masalah. Karena itu bukan kita yang masukin, tapi bawaan pabrik. Selama kita tidak menyetelnya, tidak mendengarkannya, seperti itu. Kalau Kang Uki handphone Ana nggak ada suaranya kan? Ada suara. Dan bawaan pabrik tapi kan bisa di-setel juga. Bisa di-setel. Harus di-setel bahkan. Gampang. Apa sih musik itu kan? Nah, kita sekarang ini. Kadang-kadang kayak gini, Ustaz. Kadang-kadang ya Kang Uki ya. Banyak, semua suara tuh dibilang musik. Kayak misalkan bunyi
gitu doang. Itu musik. Rame banget. Jadi ini Iya. musik. Iya. Masya Allah. Jadi orang sekarang udah sangat mencampurkan atau mungkin nggak bisa ngebedain mana itu musik, mana itu suara. Karena belum paham. Belum paham. Makanya kita kembalikan lagi definisi musik kepada. Apa tuh definisi musik, Nah, Kang Uki? Anda lihat di ini ya di kamusnya bahasa Inggris, Ustaz. Masya Allah. Kembalikan musik kepada asalnya. Iya, Dikatakan iya. musik adalah vokal atau instrumen atau suara yang digabungkan dengan sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu hal yang beauty informed. Jadi Harmoni. bentuknya harmoni, indah dan ekspresi secara emosional dan bisa dinikmati. Jadi simpelnya mungkin suara yang disusun Yes. untuk dinikmati Yes. sehingga Sehingga nanti ada suasana harmoni. Harmoni, ya. Nah, itu berarti kan musik. Hmm. Nanti ketika kita menggunakan suara di handphone kita, selama tidak masuk ke definisi musik, Ya. nggak jadi masalah. Ya. Misalkan Simple. ketika pasang ringtone-nya suara pintu gitu. ketok pintu, Gitu ya, doang gitu. atau ketok palu, ya. Suara kodok. Suara Suara kodok, kodok, ya. burung. Suara hujan, burung, ya. Iya, iya. Suara kuda, nggak jadi masalah. Yes. Itu kan suara natural juga, ya. Iya, Yang penting iya. tidak dijadikan tadi susunan nada atau suara yang dinikmati dan bernuansa harmoni. Akan menjadi masalah ketika suara kodok, kuda dan lain-lain Digabungkan. disusun akan Ya. menjadi suara Iya. ya kayak Bahkan kita aja ngomongnya suara kodok, bukan musik kodok. Nah, itu. Bukan musik ketuk pintu, suara. Jadi tolong dibedain mana itu musik, mana itu Oke. suara. Kalaupun Jadi- udah tahu juga mungkin nanti di komen rame lagi. Jadi solusinya gini, Kang. iPhone-nya tetap jual. Dan adapun ringtone musik bawaan pabrik di unitnya jangan kita Gunakan. buka, jangan kita gunakan. Kalau bisa di delete, ya dihapus, hapus saja. Aha. Kalau bisa dihapus. Kalau nggak bisa dihapus, ya abaikan saja. Nggak perlu dibuka, nggak perlu didengar ya. Yang pasti kita gunakan suara-suara selain musik. Ya. Betul. Barakallahu fikum. Niatnya ya. Iya. Oke, udah. Jadi kembali ke niat. Oh, tapi ini agak ini saat kembalikan ke niat dan pisau dan hukumnya. Nanti musik kan kembalikan Tergantung ke ke niatnya. niatnya. Kalau niatnya musik Jadi ada yang mereka yang berpendapat untuk seperti itu, kebaikan, Ustaz. Iya, untuk iya. apa nanti beribadah, untuk jadi mengingat Allah. Ya. Masya Allah. Jangan dicampur adukan. Mana yang sudah jelas hukumnya, mana yang belum jelas hukumnya. Ya. Kalau musik kan jelas hukumnya. Mau gimana pun juga ada hadisnya ya. Ada hadisnya kata Rasulullah, akan muncul orang-orang dari umatku yang nanti yastahillun akan menghalalkan Halalkan. perzinahan, khamr, kain sutra untuk laki-laki dan Alat al-ma'azif, musik. alat-alat musik. Sudah haram. Akan dihalalkan kata Rasulullah, berarti hukum asalnya Haram. Sudah hukumnya jelas di sini. Adapun seperti handphone, pisau, kan tidak ada Iya, iya. dalil yang menjelaskan pisau Iya. haram, Iya. handphone haram. Maka kembali kepada Dunia. apa niat dan Sudah. penggunaannya. Iya, Kembali iya. kepada dunia. Hukum Iya. asal dunia. Iya kan nggak Asal mungkin kita misalnya aku minum khamar kan niatnya biar bisa dakwah ke teman-teman yang ada khamar udah nggak bisa gitu. Loh, kan ada aja orang yang mau beribadah pakai sabu. Iya, padahal niatnya baik, Astagfirullah. mau ibadah, Iya. mau dakwah, tapi kan nggak bisa karena udah ada tadi dalilnya. Jelas ya? Alhamdulillah, jelas. Alhamdulillah. Ini simple padat, ini sunni ini yang ringan-ringan aja. Iya. tapi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah. Semua orang harus tahu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.